Waspada COVID melonjak lagi pemirsa, dan untuk membahas mengenai peningkatan kasus COVID-19 belakangan ini, kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Dr. Siti Nadia Tarbisi selaku jubir dari Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Siti Nadia. Salam sehat, Mbak Ana. Baik, Dokter Nadia, mungkin pertama-tama bisa dijabarkan dulu datanya dari Kementerian Kesehatan ini seperti apa? Apakah memang benar mengalami lonjakan yang cukup signifikan untuk kasus COVID-19 di tanah air, dokter? Iya, jadi kalau kita lihat ya memang minggu atau hampir kurang lebih 1,5 bulan ini memang ada tren peningkatan kasus COVID-19. Kalau kita lihat ya, biasanya kita itu dari Agustus sampai dengan awal November kurang lebih 30 80 per hari, kemudian terus terjadi peningkatan sampai dengan 100 per hari. Terakhir kita mendapatkan laporan sebanyak 358 kasus, dan kemarin itu 453 kasus yang dilaporkan. Oke. Bu Nadia, begini kan kita sudah mendapatkan dosis vaksin kurang lebih 2 kali, bahkan ada yang hingga 3 kali untuk sampai booster begitu ya. Sebenarnya faktornya apa? Baik, kita coba sapa lagi. Nadia, Dokter Nadia masih bersama kami? Ya, mohon maaf. Oke. Masih Mbak Ana. Oke. Kita kan sudah mendapatkan vaksin ya, sudah berulang kali, bahkan ada yang sampai 3 kali sudah mendapatkan booster. Tapi kenapa ini melonjak? Faktornya sebenarnya apa? Ya, kita tahu kalau terjadi peningkatan kasus COVID-19 itu biasanya disebabkan karena adanya varian atau subvarian baru ya. Dalam hal ini kita melihat adanya subvarian yang dari Omikron ya, karena jadi memang tidak ada varian baru, tapi ada subvarian baru karena Omikron ini sudah bermutasi hampir banyak sekali ya subvariannya. Nah, terakhir ini kita lihat ada beberapa mutasi yang memang bersamaan dapat meningkatkan lonjakan kasus, yaitu mulai dari XBB.1.5, kemudian BA.286, kemudian XG5, dan terakhir JN.1 ya. Nah, varian dan subvarian ini juga sudah ditemukan di negara kita ya, walaupun proporsinya belum ada yang mendominasi. Nah, tentunya kalau ada varian atau subvarian baru inilah yang menjadi penyebab timbulnya peningkatan kasus ya. Tapi kita tidak perlu khawatir nih Mbak Ana dan Mbak Vena, karena indikator fatalitas, kemudian juga kematian ini masih sangat rendah ya, jauh dari indikator atau batas-batas kewaspadaan yang ditetapkan oleh WHO. Oke, artinya sampai saat ini masih dikatakan melonjaknya COVID-19 ini masih terkendali ya, Dokter Nadia? Ya, artinya dengan sistem pelayanan kesehatan kita yang ada dan juga partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat, kita masih bisa mengatakan bahwa peningkatan kasus COVID-19 saat ini dalam posisi yang sangat aman ya, tidak perlu khawatir. Masyarakat tidak akan ada pemberlakuan penggunaan kewajiban memakai masker bagi semua orang, hanya kita menghimbau saja untuk mereka yang sakit ya, dan kemudian tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk nanti pembatasan untuk liburan akhir tahun itu tidak ada sama sekali. Dokter, apakah bisa dikatakan artinya bahwa mutasi dari COVID-19, varian-varian baru, subvarian baru ini artinya tidak berbahaya? Ya, tentunya kita tidak ingin sakit ya Mbak Eva, Mbak Ana ya. Jadi pastikan ya kita ingin Natalan ataupun akhir tahun atau berkumpul bersama keluarga di kampung halaman di akhir tahun ini, kita ingin dalam kondisi sehat. Ya, memang suatu penyakit pasti akan ada resiko, terutama pada kelompok-kelompok tertentu. Kita tahu misalnya pada lansia, pada orang-orang yang memiliki penyakit komorbid tidak terkendali, itu sangat beresiko untuk menjadi fatal ataupun kematian. Tapi angkanya masih sangat rendah ya, walaupun kita lihat ada lonjakan kasus, bahkan kemarin dilaporkan 450-an kasus, tetapi angka kematian itu masih antara 0 sampai 2 per hari.
Bagaimana dengan perlakuan kasus COVID-19 saat ini, dokter? Apakah masih sama perlakuannya seperti COVID-19 di masa pandemi sebelumnya? Ya, tentunya sekarang sudah saat bukan pandemi lagi ya, Mbak Eva, Mbak Ana. Jadi tentunya kalau kita lihat kasus-kasus walaupun jumlahnya cukup banyak ya signifikan 450 yang dilaporkan kemarin, tetapi kita lihat bahwa kasus-kasus ini cenderung tidak bergejala ataupun gejalanya sangat ringan. Sehingga sebagian besar mereka ini tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Tetapi tentunya yang harus diingat oleh masyarakat bahwa prosedur untuk COVID-19 tentunya masih sama. Jadi kalau kita positif COVID pada tes baik itu rapid antigen ataupun periksa melalui PCR atau swab, itu kita harus melakukan isolasi ya, isolasi secara mandiri. Tentunya kalau kita tidak punya gejala ataupun tidak punya penyakit-penyakit komorbid yang haruskan kita dirawat di rumah sakit. Dan tentunya kalau kita isolasi ya protapnya harus kembali ya, isolasi artinya berpisah dengan anggota keluarga, jangan lupa pakai masker selalu di dalam rumah seperti itu. Jadi tentunya dan kita masih bisa mengakses layanan telemedicine ya setelah kita mendapatkan pemeriksaan PCR. Dokter, kalau kita lihat Singapura dengan adanya lonjakan kasus ini kan mereka mungkin kembali menggunakan masker, kemudian membatasi ruang-ruang umum ketika masuk ke tempat umum yang tertutup begitu, memang mereka harus menggunakan masker. Bagaimana perlakuannya di Indonesia? Ya, di kita kalau kita lihat bahwa penggunaan masker itu masih berupa himbauan ya, karena kita berharap juga dengan dicabutnya situasi pandemi, ini masyarakat memahami bahwa tanggung jawab untuk pengobatan, menjaga untuk kita sakit, untuk tidak sakit ya, menjaga untuk kita sehat, tidak sakit, itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita sudah sampaikan bahwa kalau kita batuk, pilek, gunakan masker. Kalau kita positif COVID, gunakan masker tentunya dan isolasi. Dan terakhir yang sudah kita tahu bahwa kita harus melengkapi vaksinasi kita. Bahkan pemerintah memberikan vaksinasi ini sampai dengan suntikan kelima saat ini untuk menjaga dan makin menguatkan kekebalan perlawanan kita terhadap COVID-19 ini. Oke, masker masih berupa himbauan, namun terus tetap harus waspada ya, apalagi beberapa hari terakhir nih kasus COVID-19 mulai melonjak lagi, walaupun memang kondisinya cukup terkendali, kata Dr. Siti Nadia. Terima kasih Dr. Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Dan pemirsa, sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda.